Selamat pagi pemirsa, menyambut suasana pagi di penghujung pekan pada Jumat 13 Mei ini, kami hadirkan 3 berita terbaru dalam negeri yang sedianya menjadi keputusan terbaik dari pemerintah sebagai wujud menjaga kedaulatan bangsa. Dalam rangka mewujudkan energi bersih, pemerintah Indonesia secara bertahap melakukan transisi energi melalui pembangkit listrik tenaga gas uap yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat di Provinsi Riau dengan kapasitas 275 MW. Kemudian di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, petugas Korps Kepolisian dikerahkan untuk menggagalkan penyelundupan ganja yang kerap melenggang bebas di tanah air melalui modus kotak ikan kosong dengan menggunakan jalur laut ke Kepulauan Riau. Tak hanya barang terlarang yang gagal masuk ke wilayah RI, upaya ekspor minyak goreng ilegal juga telah dilakukan pihak kepolisian yang menangkap 2 tersangka penyelundupan minyak goreng seberat 122 ton tujuan Timor Leste. Berita selengkapnya dapat disaksikan pada Kilas Nusantara berikut ini. Kamis siang 11 Mei 2022, Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif meresmikan pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU yang berada di kawasan industri Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau. PLTGU yang berkapasitas 275 MW ini masuk dalam proyek 35.000 MW di Indonesia dan merupakan keberhasilan kolaborasi strategis antara PLN dengan produsen listrik swasta dalam penyediaan listrik nasional. Pengoperasian PLTGU di Kota Pekanbaru ini akan memperkuat pasokan listrik Sumatera, khususnya subsistem Riau, sehingga mampu menghasilkan daya listrik sebesar 7.266 MW dengan beban puncak sebesar 683 MW, sehingga cadangan sistem kelistrikan Sumatera mencapai 443 MW. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan pemerintah akan terus berupaya membangun sumber energi karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati energi terutama listrik, termasuk di Provinsi Riau. Tentu saja ya, kita memang harus terus melaksanakan pembangunan mengingat energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Belum seluruhnya masyarakat Indonesia menikmati energi listrik. Masih banyak lagi daerah-daerah ya, yang harus kita penuhi. Nah, khususnya untuk di wilayah Provinsi Riau ini, saat ini sudah ada tambahan baru 275 MW, tetapi juga kedepannya juga ini bisa menjadi sentra untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gas uap dengan melihat sumber daya energi yang ada di Riau ini. Dengan beroperasinya PLTGU yang ramah lingkungan di Pekanbaru ini, berdampak pada pemenuhan kebutuhan listrik di 340.000 pelanggan rumah tangga dengan daya 9.000 volt ampere. Keberadaan PLTGU ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi titik awal pengoptimalan potensi daerah. Pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumatera sebesar 6% lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan listrik di Pulau Jawa dengan pertumbuhan sekitar 4,5%. Adanya pembangunan dan pembukaan jalan tol, serta berbagai pembangunan lain di wilayah Sumatera menjadi penyebab tingginya peningkatan kebutuhan listrik dari sektor perindustrian dan kegiatan ekonomi di seluruh wilayah Sumatera. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Kepolisian Perairan dan Udara Bahar Kapolri menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja seberat 49 kg di Pelabuhan Belawan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam konferensi pers di Pelabuhan Belawan, Kota Medan pada Kamis 12 Mei, Komandan Kapal Kedidi Polairut Bahar Kapolri Inspektur Polisi 1 Rizky Hidayah Harahap menjelaskan, awalnya personel mendapat informasi pada tanggal 28 April 2022 akan dilakukan pengiriman barang yang diduga narkoba dari Aceh menuju Kepulauan Riau.
Menindaklanjuti informasi tersebut, pihaknya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya aktivitas bongkar muat barang dalam kendaraan becak bermotor pada malam hari tanggal tersebut. Saat dicek, petugas menemukan barang bukti dari tersangka bernama Ilham yang menyembunyikan ganja seberat 49 kg dalam satu plastik besar yang dimasukkan ke dalam kotak yang berada di atas beca. Setelah menemukan barang terlarang itu, tersangka tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa barang yang disita adalah narkoba jenis ganja. Berdasarkan pengakuan tersangka, puluhan kilogram ganja tersebut akan dikirim ke Kepulauan Riau dengan menggunakan jalur laut dari Pelabuhan Belawan. Saat ini seluruh barang bukti dan tersangka sudah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut dan terancam hukuman penjara minimal 5 tahun. Sedangkan saksi lain masih dimintai keterangan. Kami dapati mereka telah mengeluarkan barang dari gudang dan kami tunggu sampai mereka menuju ke pantai, yaitu adalah Pantai Anjing di daerah Belawan, Sumatera Utara. Setelah kami dapati mereka menggunakan becak motor dengan fiber warna biru dan di dalamnya ada 3 karung yang berisi 48 karung yang 48 paket yang berjumlah 49 kilo kurang lebih. Sementara itu, untuk menekan angka penyelundupan melalui jalur laut, petugas kapal Ditpol Airut Polda Sumut bersama Baharkam Polri mengerahkan kapal patroli untuk lebih intensif mengecek perbatasan dan juga memantau perairan dari udara menggunakan helikopter. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aparat kepolisian mengungkap kasus ekspor minyak goreng ilegal tujuan Timor Leste melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Polisi Komjen Pol Agus Andrianto di Surabaya Kamis 12 Mei menyebut, sebanyak 122 ton minyak goreng yang diangkut 8 truk kontainer telah diamankan. 2 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya perempuan berinisial R, usia 60 tahun, yang berperan sebagai pengekspor. Seorang tersangka lainnya pria berinisial E, usia 44 tahun, yang menguruskan dokumen ekspor. Sejak 28 April lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan crude palm oil atau CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng sebagai salah satu barang yang dilarang untuk diekspor. Diketahui kedua tersangka memalsukan dokumen ekspor dengan menyebut barang-barang di dalam 8 truk kontainer yang akan dikirim ke Timor Leste tersebut sebagai produk makanan dan minuman. Tidak menutup kemungkinan bahwa modus seperti ini juga dilakukan di tempat lain. Kami yakin para Kapolda pasti akan melaksanakan instruksi Bapak Kapolri untuk melaksanakan kegiatan dan tentunya ini akan dilaksanakan secara bersama-sama untuk mengantisipasi tadi penyelundupan CPO atau minyak goreng, kemudian ekspor yang dilaksanakan dengan memanipulasi data ekspor. Pengungkapan kasus ekspor minyak goreng ilegal ini hasil sinergi antara Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai. Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri menjadi atensi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berbagai peristiwa terbaru lainnya dapat Anda saksikan kembali pada Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Juga Anda dapat mencarinya melalui tautan antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran UCTV kami. Jagalah terus kesehatan Anda, konsumsi makanan sehat dan bergizi, serta sukseskan program vaksinasi agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Selamat menjalani aktivitas Anda, sampai jumpa.